Assalamualaikum, salam sejahtera dan sehat untuk semua, khususnya bagi mitra kami di seluruh Indonesia dan pada umumnya bagi pengusaha fotokopi. Kami, perusahaan CV Unggul Jaya, manufaktur mesin fotokopi, memberikan tutorial pembongkaran dan pemasangan spare part mesin fotokopi Konica Minolta Bishop 350 dan 362. Oke, kita ikuti cara-cara dari step by step dan ikuti sampai dengan selesai. Oke, sebelum kita akan membongkar, kita mempersiapkan namanya alat bantu, yaitu obeng tumpul dan obeng ini ya. Selanjutnya kita memulai adalah ini dibuka dan kita akan mengambil satu cover ini, dan ini skrupnya satu. Ini ya, kita ambil seperti ini. Kita pastikan untuk skrupnya taruh di bawah, atau mungkin ada wadah atau ada apa itu tempat untuk naruh mur ya. Selanjutnya kita akan membongkar cover ini. Ini ada baut 2, 1, 2. Kita ambil. Selanjutnya kita akan mengambil fan, cooling fan duplex ya. Cooling fan ini duplex harus diambil. Ini ada baut 4 ya, tapi ini soketnya harus diambil dulu. Ini diambil begini. Ini agak susah seperti ini. Nah, baut yang kita ambil itu satu ini ya, jangan salah, yang ada garis merahnya ini, tanda merah jangan dilepas ya. Kita ambil yang ini, dan ini skrupnya biasanya ada kupingnya, spesial ada kupingnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kupingnya, taruh di sini. Yang kedua ini juga ada kupingnya. Jadi untuk baut fan duplex itu ada kupingnya. Jadi yang dua dilepas, 1, 2 ini dilepas. Sedangkan yang 2 ada di dalam sana. Ini bisa ditengok, oke. Ini ya, dalam sana. Nah, ini tidak dilepas tapi dikenduni atau di ini biar tidak kenceng, karena ini untuk mengambil ini. Nah, begini ya. Yang satunya juga sama di sini. Ini direnggangkan atau dikenduni. Nah, dikenduni seperti ini. Setelah itu kita angkat begini. Ini biar lepas dari ringnya. Nah, ini sudah lepas. Nah, ini seperti ini ya. Jadi skrup yang ada kupingnya sana itu nanti masuk sini. Jadi kalau pas mau mengambil ada dinaikkan begini, baru ditarik begini. Taruh di bawah. Selanjutnya kita akan mengambil pemanas unit. Kita ambil skrup penutup. Ini ya, satu.
Nah, kita harus mengambil soket AD2 hitam sama putih. Ambil dulu. Dan nanti cara memasangnya pun tidak boleh kebalik dan harus benar-benar teliti, masuk benar-benar. Contohnya saja ya, saya langsung kasih contoh. Kita cara memasangnya ada yang ini dulu, nok ya, ceklik gitu sampai. Nah ini, jangan, nah seperti ini, ngenok kayak gini sama, yang itu semua sama. Jadi kita tarik lagi. Langsung, ini ada skrup 2, semuanya juga kuping. Ini. Nah ini yang satunya. Oke, ini skrup kita taruh di sini ya, biar nggak kemana-mana, biar nggak hilang gitu kan. Nah, kita akan melanjutkan untuk mengambil pemanas ini, namanya ini pemanas atau fixing. Nah, cara mengambil fixing ya, itu kita harus melepas ini ditongkel sini, begini, ditongkel begini. Nah ini ya, seperti ini, dinaikkan. Nah, ini yang dipecat ini. Misalnya begini, ini kan otomatis kan ini. Nah, begini, kita masukkan lagi ya, contohnya ya. Nah, kalau kita begini nggak bisa, harus dipencet atau ditekan. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil ini. Nah, seperti ini. Ya. Kita taruh yang aman. Kita akan menaruh barang-barang ini secara aman. Dan selanjutnya kita mengambil drum unit ini diambil. Nah, ini seperti ini diambil. Selanjutnya kita akan memasang cover belakang. Ya, kita ini kita mengambil ada baut, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya ulangi ya jumlahnya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Cara mengambilnya ini seperti ini. Selanjutnya kita akan mengambil cooling fan ini ya. Ini ada skrupnya 2. 1 ini skrupnya besar, kasar. Yang kedua skrupnya adalah biasa. Oke. Nah ini diambil, nah seperti ini ya.
Kita buka lagi ini. Kita akan mengambil main motor ini, ya. Kita akan mengecek kondisinya baik atau tidak. Oke. Selanjutnya kita akan melepas soketnya dulu sebelum kita lepas. Caranya begini. Jadi kita mengambil soketnya dulu. Ya, seperti ini. Setelah dilepas, baru kita akan mengambil skrupnya ada 4, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Kita ambil 4 ini. Jadi jangan salah ya skrupnya ya. Skrupnya ini khusus, pendek dan kecil, seperti ini, ya. Ini ada ujungnya, ada tumpulnya begini. Beda dengan skrup yang pada umumnya. Nah, ini skrup pada umumnya ini beda, ya kan? Ini skrup main motor, ini skrup pada umumnya. Ini papak atau mungkin tubik ya. Kalau ini ada runcingnya sedikit, tapi berbentuknya seperti ini. Jadi beda. Nah, ini skrup pada umumnya dan ini skrup khusus, ya. Setiap main motor ini ada jumlahnya 4. Kalau misalnya yang kita ambil ada kayak gini, benar. Tapi kalau misalnya yang diambil bukan seperti ini, berarti salah. Seperti itu. Lanjutkan. Oke, kita akan melanjutkan. Karena ini posisinya sangat rawan, ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ya. Ini harus benar. Kalau tidak benar, tidak boleh. Ya, harus benar. Seperti ini. Ini harus hati-hati. Tidak boleh jatuh. Kalaupun jatuh, harus dicari sampai ketemu. Nah, ini ya. Jumlahnya 4 ya. Setiap main motor, dan ini kan sejauh yang satu mau kita lepas. Jadi kita sambil dipegang ini main motornya, takutnya ada jatuh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Cara memasang, kalau memasang, ya, ini harus dipasang gitu gini. Cara memasang lagi ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita akan menyetup 2 dulu, 1, 2, seperti itu. 1, 2. Saya kasih contoh sekalian ya. Jadi memasangnya adalah 2 skrup dulu, karena kita akan mengetes, ya. Pemasangan main motor ini sudah benar apa belum, seperti itu. Karena takutnya kalau belum benar, itu kalau langsung dipasang nanti mesin jalan itu akan rusak semua. Kita pasang 2 skrup dulu, ya. 2 skrup dulu seperti ini. Nah, setelah itu kita coba searah jarum jam seperti ini. Nah, kita putar seperti ini. Karena gigi yang di sini berputar. Coba ditengok ke sini. Gigi ini berputar, yang ini. Nah, ini kan berputar itu. Nah, ini benar. Berarti sudah benar, gitu kan? Makanya harus dicoba dulu. Karena kalau tidak dicoba nanti takutnya meleset. Nah, kita ambil lagi. Karena kita memberi sampel saja langsungan, ya. Kita ambil lagi. Karena ini tinggal 1, ini sampai dipegang, jangan sampai jatuh main motornya. Karena kalau jatuh nanti patah. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mengecek seperti ini, asnya ini ya. Asnya ini yang bagus seperti ini, asnya masih rata. Kalau sudah jelek, itu seperti ini, ya. Bisa di zoom mungkin.
kalau sudah jelek seperti ini. Jadi ini sudah agak turun ya, sudah turun ya, luka. Nah ini harus diganti. Jadi nanti kita kalau yang bermitra dengan perusahaan kami, kita main motor ini dikirim ke Jawa dan kami akan mengirim satu set yang sudah jadi seperti ini. Karena nanti kita akan ganti seperti ini. Nah ini aslinya yang rusak sekali lagi, dan ini yang sudah diganti bagus. Ya. Kita akan turun ke bawah lagi. Kita akan mengambil yang kedua. Ya, ini juga sama, dilepas dulu. Dilepas dulu. Nah, seperti ini. Jangan dilepas saat main motor sudah turun, nanti susah memasangnya. Kita juga akan mengecek sekalian, ya, ini masih bagus atau tidak, dan sekurangnya jumlahnya ada 4 sama. Nah ini 4 adalah sama, 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini dari sini ya, ini susah loh, ini loh mengambilnya loh, ini harus pas. Nah seperti ini. Nah seperti dari sini ya. Nah ini kita lepas. Nah ini harus diambil. Nah tinggal satu ini juga sama dipegang. Kalau ini gampang ya. Nanti kalau tinggal satu susah yang gimana. Seperti ini. Jadi kita juga sama, kita akan mengecek di sini. Nah ini masih bagus. Nah ini baru ya, karena diganti. Jadi main motornya ada 2. Nah kembali lagi, kalau kita mau memasang, kita cek lagi. Kalau ini perbedaannya beda dengan yang tadi, cara memasang. Kalau ini berlawanan dengan jarum jam. Kalau yang tadi adalah seirama dengan jarum jam. Ya, kita pasang lagi, kita sambil pegang itu main motornya. Nah, kalau yang tadi, yang sini tadi, ya, ini adalah berputarnya adalah seperti ini, salah jarum jam. Sedangkan ini kebalikan, yang ini berputarnya ada begini, kebalikan dari jarum jam. Nah, untuk mengetesnya adalah kita pasang drum unit. Nah, kita akan memasang drum unit ini. Nah ini kita pasang dulu untuk mengetes main motornya itu sudah benar apa belum. Nah seperti ini. Kita perhatikan, kita akan ditekan seperti ini. Sama ini diputar. Ini drumnya udah berputar belum? Dilihat ya. Kita ini sekalian ya untuk uji coba. Nah ini pastikan gearnya ini, kita ini. Nah kita putar. Nah ini kalau udah benar, nggak glek kayak gitu, ini benar. Berarti main motornya benar, gear developernya juga benar. Nah seperti ini. Oke ya. Kita ambil drum unitnya, motor lagi yang tadi, karena kita hanya memberikan contoh ya supaya tidak salah ya. Ini sambil dipegang ya, jangan sampai jatuh. Nah seperti ini. Kita akan memberikan contoh
adalah mengenai gearbox. Ya, ini yang disebut dengan gearbox. Ini adalah mekanik utama di mesin fotokopi 350 dan 362. Dan ini harus ada perawatan rutin. Untuk mitra kami di seluruh Indonesia, jangan khawatir. Kami dari pihak perusahaan saya, itu akan selalu mengganti satu set begini. Ya, jadi mitra tinggal mengganti, tinggal melepas dan memasang gitu kan. Sebelum kita memasang, kita akan kasih tahu dulu petunjuknya. Ini ada skrup, ada jumlahnya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan skrupnya ini berbentuknya kasar. Ya, bentuknya kasar. Kita ibaratkan begini. Kita tengok. Nah, ini seperti ini ya. Nanti cara memasangnya seperti ini. Dan ini itu bisa dibayangkan. Jadi kita akan mengambil posisi skrupnya di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bayangkan dulu sebelum kita pastikan ya. Kita bayangkan dulu. Oh, berarti ini posisinya di mana, gitu kan? Oke. Kalau kita melihat posisi yang seperti ini, ya, kita beginikan dulu. Karena kita memberikan tutorial yang mudah. Sebelum kita memasang, kita akan mengambil cover ini. Ya. Nah, ini sebetulnya adalah pang atau gray yang pendek. Kita akan mengambil ini. Skrupnya ada 3. 1, yang satunya ini di sini. Ada 2 yang di sini, yang di belakang nanti ada 1. Catatan untuk bagi mitra atau pengusaha fotokopi, karena ini kita pembongkarannya total. Jadi sekarang kalau ini daerah sini kotor atau apa, dilap pakai kain atau kapas yang dibasahi. Artinya biar kotoran itu tidak jatuh ke gear-gear, ini kan gear semua. Ya. Lalu yang satunya itu di sini. Yang satunya. Yang satu ada di sini, ya. Ini tiketnya ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, baru ini bisa diambil. Ini diambil. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ini kotor, teksturnya harus dilapis sekalian ya. Jadi biar bersih, biar benar-benar aman, kan sekalian. Selanjutnya, kita akan mengambil skrup yang ada di gearbox ini. Kita harus membayangkan, sekali lagi kita membayangkan seperti ini ya. Nah, ini nanti masuknya di gear ini. Nah, ini masuknya di sini. Ya. Jadi ini bisa di ini kan. Nah, begini kan. Nah, masuknya di situ. Jadi nanti harus dimasukkan ya. Kalau tidak dimasukkan nanti tidak bisa, mesin fotokopinya nanti masuk. Oke, kita akan memulai. Kita umpamakan lagi seperti ini. Berarti ini letak-letaknya skrupnya di mana kan begitu, ya. Kita kasih contoh yang paling mudah saja. Oke, misalnya adalah ini. Nah, ini berarti ini ya, di sini. Ini harus kabelnya ditekan sini dulu, dan nanti tidak rusak. Kita pastikan skrupnya kasar. Kalau misalnya skrupnya kok halus, berarti salah. Nah ini, ya kasar ya, skrupnya ini kasar. Kita sendirikan, mungkin nanti kalau ada yang lupa, nah ini yang kasar.
kita sendirikan. Nah, seperti itu ya kasar. Masih kurang 4. Satu, kita umpamakan lagi biar enak. Satu, yang ini ada di atas. Kita kasih contoh. Oke, selanjutnya tadi kan mengambil skrup yang ini ya. Tadi yang ini. Yang keduanya ada ini. Tadi ini. Kita kasih sambil contoh. Ini adalah biar mudah dipahami. Nah, seperti ini. Ya, skrupnya tetap kasar. Lalu selanjutnya kita urutkan lagi ini. Berarti adalah sekitar ini, sini ya. Ini kan bisa lihat ini. Lubangnya ini, sini, ini. Nah, ini kurang lebih gitu. Nah, kita ambil lubangnya, cukupnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Coba dipaskan lagi. Ini jelinya. Benar ya? Oke, udah kelihatan. Yang ini. Oke, kita lepas. Ini agak sulit karena ini tempatnya adalah salah ini. Ah, ini ya. Yang benar nih. Ini lurus ya. Kalau ini tadi mencong begini. Ya, ini salah ya. Kembali lagi adalah ini yang lurus. Yang lurus. Sorry. Tadi salah. Ini kembali lagi ada ini lurus. Kalau tadi ada ini. Jadi ini menceng, nggak bisa. Ini ada yang lurus. Nah, ini kita ambil. Ini dipastikan kalau salah berarti murnya adalah halus. Kalau yang benar ada yang kasar ini, kasar ya. Udah ya, ini kasar ya. Oke. Selanjutnya ini udah ketemu 3. Yang selanjutnya adalah nomor 4. Kita samakan lagi. Kita untuk menjadi permudah 1 dan 2. Nah, ini 1 dan 2 adalah bisa dilihat ini. Ya. Ini berarti 4 keempatnya. Takutnya adalah kalau salah, kalau jatuh ya. Nah, ini cukupnya kasar tetap sama. Yang selanjutnya yang terakhir. Nah, ini lurus posisinya ini. Nah, ini kayak tadi lurus lubang ini. Kalau tadi adalah lubang ini ya. Yang ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ambil. Nah, ini kasar. Nah, berarti jumlahnya adalah 5 ya. Ini ya. Ini sudah kita tengok 1 2 3 4 5. Sama 1 2 3 4 5 kasar semua. Baru kita akan mengambil ini gearboxnya. Benar. Nah, seperti ini diambil dulu. Ini, jadi nanti yang dipasang lagi. Nah, seperti ini. Nah, ketemu. Cara memasangnya, ini harus hati-hati lagi, ya. Cara memasangnya kita dipastikan, ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini, ya. Kita masuk, jangan sampai rontok atau pada jatuh. Karena ini ada kenopnya, ya. Kenop ini masuk di ini. Nah, ini kenop ini. Kita masukkan ya, kita coba aja. Kita praktek. Oke. Nah, seperti ini. Ini udah klep ini, udah klep. Nah, ini kita pasang. Karena kita pasang dulu adalah biar tidak jatuh. Karena ada penguatnya. Nah, seperti ini. Nah, ini benar-benar. Nah,
ini sambil kita tekan begini, ya, kita tekan begini, baru kita akan memasang baut yang ada di belakang. Oke, ini kita pas. Nah, ini seperti ini. Ini kita ngetok, ya. Nah, seperti ini. Kita lihatkan di sini. Nah, ini harus ngelok ya. Ini kan ada kenop-kenopannya ini. Nah, seperti yang ada di sini. Ini ada kenopnya adalah 1, 2. Dan ini ada kenopnya di sini. Ya, ketemu. Nah, ini yang satu, yang satunya di situ. Intinya adalah kalau ini sudah masuk, berarti benar. Ini seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa masuk. Ya. Nah, baru kita akan memasang salah satu skrupnya. Kita akan memasang salah satu skrup, ya, biar mengunci. Contohnya adalah kita pasang skrup ini. Nah, seperti ini. Yang kedua, kita pasang skrup yang lain. Nah, biar mengunci presisinya adalah yang sana, ya, biar mengunci presisi. Ini lurus kayak tadi, diperhatikan lurus. Nah ini pas. Kalau ini ditekan yang ini, ditekan, yang ini ditekan. Karena kalau tidak ditekan nanti longgar semua. Ya, ini untuk mengunci kita skrup 2 dulu, biar presisinya ada pas. Nah, setelah 2, baru kita yang lainnya agak nyantai. Kalau yang ini, kalau sudah terpasang 2 itu sudah gampang. Nah, langsung selanjutnya kita masang yang ini, yang belakang, yang ini ya, yang ini bawah ini loh, yang tadi. Ini ya, nah ini ya. Jadi dipastikan jangan sampai jatuh. Kalaupun jatuh harus dicari masanya. Sudah dipasang 1, 2, 3, ya. Berarti masih kurang 2. Nah, 2-nya di mana? Tadi 2-nya. Ini. Jangan sampai ini kabelnya kecepet ya. Jadi dipastikan adalah tidak ada kabel yang nyepit atau kependeng. Karena kalau kabelnya nyepit, nanti bermasalah mesinnya. Nah, nanti putus. Jadi seperti ini. Dipastikan tidak ada kabel yang masuk sini ya. Karena kadang-kadang kalau ceroboh itu tidak tahu ada kabel yang nyelempit. Yang selanjutnya adalah memasang yang satu ini. Nah ini yang tadi. Yang skrup lurus tuh satu ini ya, lurus dainya. Yang satu ada ini di sini ya, lurus juga. Dipastikan. Oke. Ini jumlahnya 5. Kembali lagi, kita akan memasang main motor ya. Kita pasang dulu main motornya seperti tadi. Nah, untuk memasang main motor ya, ini kalau kita memasang ke ngelepas itu dilepas dulu. Tapi kalau memasang ini dipasang dulu, posisinya biar enak. Karena kalau posisinya nanti dipasang saat ada di situ susah. Ini harus benar dulu. Nah, seperti ini.
Karena kalau posisinya tidak dipasang dulu, itu enak cara memasukkannya. Kalau ini kita masukkan dulu seperti tadi. Jadi dipastikan ini harus pas dulu, dan di skrup adalah 2 dulu. Saya ulangi lagi, ada 2 dulu ya. Karena apa? Ya biar posisinya harus dicoba dulu. Seperti itu secara manual. Jadi mutarnya adalah manual ya. Tidak pakai mesin. Kalau pakai mesin belum pas, nanti rontok semua giginya. Nah, kalau sudah dipasang satu, itu posisi kendu, kita berani ngelepas. Baru yang kedua. Nah, ini langsung kenceng. Setelah yang kedua, langsung kenceng aja, tidak apa-apa. Karena untuk ngetes. Kalau udah bener, nanti dipasang 4. Nah, tadi bukan searah jarum jam, tapi berlawanan dengan jarum jam. Ya, seperti ini. Ini ringan, karena tidak ada drum unitnya. Sekarang kita pasang drum unitnya. Oke, sebelum memasang drum unit, jangan lupa ini cover ini harus dipasang dulu. Seperti itu. Ya, ini harus dipasang dulu. Oke, ini kita pasang dulu. Sebabnya ada 3, ya. Seperti ini. Ini memasangnya kendu dulu ya, jangan langsung dikencengin, karena ada yang harus yang disesuaikan. Ya, ini posisi kendu dulu, longgar ya, karena ada yang disesuaikan. Nanti setelah benar baru dikencengin. Oke, ini kendu semua Mas Yan, karena kita masih mencari yang di belakangnya, dibenerkan dulu. Nah, yang ini, nah ini harus dipasangkan. Skrupnya tadi kan 3 ya, yang satu ada di sini. Nah ini, kalau ini udah benar, ini kencengnya langsung tidak apa-apa, karena yang tadi di sana udah ngemal ya, skrupnya ada 2 tidak dikencengin, karena dia akan mengikuti yang sini. Nah, harus di sana dikencengin. Seperti ini, baru ini dikencengin. Kencang biasa saja, tidak usah terlalu kencang. Nanti kalau repot pas masangnya, pas melepasnya susah. Jadi ini biasa saja. Sudah, baru kita pasang drum unitnya, karena untuk mengetes apakah main motornya sudah benar apa belum. Nah tadi diputar lagi, ini sama ditekan, kebalikan atau berlawanan dengan jarum jam ya, seperti ini, berlawanan dengan jarum jam. Nah ini, nah seperti ini. Kalau ini motornya udah bagus, nggak ada bunyinya,
berarti gear yang ada di developing unit itu bagus. Kalau ini ada bunyinya, berarti gearnya yang ada di developing bagus, atau enggak as main motornya itu rusak. Contohnya kayak gitu. Karena tadi as motornya itu bagus, ya gearnya yang developer berarti bagus karena tidak ada bunyinya. Karena ada bunyi itu ada dua kemungkinan. Gear developer bisa sama as motornya seperti itu. Jadi kayak yang tadi, kalau as motornya jelek harus diganti. Oke. Yang kedua kita akan memasang main motor kaset. Ini namanya main motor kaset. Jadi kalau misalnya kelas matut yang ada di sini, kita ulangi lagi. Kelas matut ada di sini, berarti ininya rusak, ya, atau gearboxnya ini yang rusak. Kalau misalnya matutnya ada di sini dan tidak mau jalan, berarti motor ini rusak atau gearboxnya rusak, seperti itu. Jadi kemungkinannya banyak. Makanya tadi saya ulangi adalah untuk mengecek semuanya, dipastikan asmen motornya bagus, gearboxnya bagus, gear set developernya bagus, itu oke. Ya, kita pasang. Karena ini posisinya adalah seperti ini, ya. Ini memasangnya agak susah karena apa namanya, pendek masanya. Tapi lebih baik tetap harus di posisinya pas dilepas dipasang dulu. Karena lebih fleksibel kalau posisi dilepas itu dipasang dulu dibanding dengan posisi dipasang. Nah, seperti ini. Ini fleksibel. Nah, ini benar-benar bisa. Lalu kita masukkan seperti ini. Nah, ini kita cek kita apakah sudah benar outputnya belum. Kalau sudah pas, baru kita akan sekrup. Jangan lupa sekrupnya adalah pendek, ya, dan khusus sekrupnya, ya, tidak sembarangan. Ini sekrupnya khusus. Ini sampai dipegang ya, takutnya jatuh karena belum ada sekrup yang menempel. Nah, kalau sudah ada yang menempel kayak gini, baru dilepas. Nggak apa-apa. Oke, kita pasang dua dulu saja, karena untuk dites dulu apakah ini udah benar apa belum, kita kencengi. Nah, setelah itu searah dengan jarum jam. Kita putar, dan ini gearnya ada muter yang ada di sini. Ini gearnya muter. Nah, setelah itu baru benar kita pasang semua skrupnya. Oke, setelah kepasang semua main motornya, kita cek skrupnya, ya. Kita kencangin lagi, kita pastikan udah kencang, udah jumlahnya pas 44 dan skrupnya tidak salah. Ini yang satu lewatnya sini. Oke. Selanjutnya kita akan menguji, ya. Ini misalnya ini kita putar perlawanan jarum jam ini. Kok seandainya ini muni grek, ya, yang tadi yang berarti masalahnya adalah as main motor, jadi seperti ini, berarti sudah rusak. Yang kedua adalah gear set developer. Oke, kita akan membongkar, kita akan memberikan tutorial cara memasang gear set developer unit. Kita ambil
kita akan mengambil drum unit. Ini drum unitnya. Kita mengambil skrup ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jangan salah, ini ada skrup 4 juga, 1, 2, 3, 4 tapi hitam ya. Jadi kita ngambil yang skrup 4 yang putih. Nih. Karena kita akan memisahkan antara drum unit dan developer unit. Oke, perhatikan. Setelah keempatnya skrup dilepas, cara melepaskan antara drum unit dan developer unit caranya seperti ini. Proses seperti ini, kita pegang yang seperti ini. Dari sini, kita pegang seperti ini, gini. Ini ya, kita pegang seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita buka seperti ini. Baru kita dorong ke sini. Nah, seperti ini. Kita ngelepas. Nah, ini namanya developer unit atau imaging unit. Dan ini adalah drum unit. Cara memasangnya seperti ini. Ini dulu kebalikan. Ini dipaskan. Coba ke sini. Ini ya. Ini sama ini. Ini masuknya sini sama ini ya. Kita perhatikan ini. Ini kita bedakan dulu. Nah, ini. Sini masuk ini loh ya, baru kita masuk yang sini, kita perhatikan ini. Nah, seperti ini. Nah, baru di skrup. Kita akan mengulang lagi, kita membuka lagi, tekan sini ya, agak gini kan. Nah, seperti ini. Tadi adalah cara memasang gear developing, yaitu ini 1, 2, 3 ini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selanjutnya ya, cara melepasnya atau cara memasangnya, karena melepas yang pertama berarti dipasang yang terakhir ya. Oke, kita akan melepas ini dulu. Kalau melepas loh ya, ini kita lepas. Karena ini saya tidak punya kuku, kukunya tidak ada. Kalau ada yang kukunya enak. Ini tidak ada kukunya. Terus pakai kuku. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lepas. Ya. Selanjutnya yang kedua ini. Yang ketiga adalah ini. Oke. Nah, cara memasangnya kita ulang lagi. Ini agak dekok atau agak ke belakang gitu ya. Ini beda dengan yang ini. Ya, ini agak maju sedikit gitu kan. Nah, caranya yang agak dekok ini ya, itu dipasang yang di dalam. Ini ya. Seperti ini, jangan salah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kebalik, itu nanti masang sepinya sulit. Nah, ini seperti ini sulit. Ya. Jadi kalau misalnya ini, nah, ini kan susah ini. Kita masangnya. Dan aku tangguh. Pasang. Sekali lagi cara memasangnya. Jadi saya ulangi, yang dekok ini masuk. Seperti ini. Baru ini sepinya dipasang. Diusahakan punya kuku ya untuk menekan. Kalau saya tidak punya kuku ini. Oke. Jadi harus punya kuku. Kalau tidak punya kuku susah ya. Nah, ulangi lagi, kalau tidak punya kuku itu susah. Harus punya kuku.
ya. Bagi yang tidak punya kuku, mungkin yang sudah profesional atau mungkin seperti saja ini kesusahan karena tidak punya kuku ya, harus punya kuku. Nah seperti ini, tetap harus pakai kuku tetepan. Yang kedua kita pasang ini, nah seperti ini dipakai. Nah yang ini kita sama, kita mencari lubang yang pas. Ini kan kotak ini cari kotak, kita putar aja begini. Nah nanti sampai masuk. Lalu karena ini tidak kurang pas, sepinya tidak bisa masuk, ini kita tekan. Yang ini kita tekan sana. Nah seperti ini. Kalau tidak ditekan, ini tidak bisa masang. Ya, kita ulangi, kita sambil menekan sini, kita tekan sini, sambil kita memasang ini. Nah seperti ini, biar sepinya enak, sepi pastinya enak. Ini agak longgar. Saya ulangi lagi, yang punya kuku. Nah seperti ini, baru kita putar. Nah seperti ini, mutarnya ada sebegini ya. Seperti ini, saya gini. Nah seperti ini. Jangan kebalik, kalau kebalik nanti seperti ini kalau kebalik ya. Jadi seperti ini. Kita masang lagi. Lanjut. Oke. Kita ulangi lagi, kita bahas ya. Kalau misalnya suaranya grek kayak gitu, itu artinya ini rusak ya. Ini rusak atau as main motor yang tadi yang rusak. Jadi kedua-duanya harus dicek. As main motor bagus, berarti gearboxnya jelek. Kalau gearboxnya, semoga ini menjadi bahan pertimbangan kepada semua. Dan siapa saja yang mengikuti dengan program-program kami, silakan ikuti saja dengan step by step-nya. Dan saya mohon agar kita semua dan siapa saja bisa belajar tentang fotokopi, di subscribe dari YouTube saya, dan bisa dipelajari selanjutnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, merdeka, merdeka, ayo berwirausaha. Terima kasih.